Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan ke arah mana. Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup. Pemimpin yang terbaik adalah yang paling memiliki penguasaan diri untuk dipimpin. Seorang pendito ratu haruslah a man of nothing tulus, tak khawatir kehilangan apa-apa. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan, itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama, malah menjadikannya tinggi hati. Kejahatan adalah nafsu yang terdidik, kepandaian, seringkali, adalah kelicikan yang menyamar. Kebodohan, acap kali, adalah kebaikan yang bernasib buruk, kelalaian adalah itikat baik yang terlalu polos. Manusia jangan menunggu hancur dulu baru insaf. Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan. Ada orang yang mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar. Ada orang yang memberi jalan keluar tanpa mengkritik. Agama itu letaknya di dapur, tidak masalah mau pakai wajan merek apa di dapur, yang utama adalah makanan yang disajikan di warung sehat. Ukuran keberhasilan orang beragama bukan pada sholat atau umrohnya, melainkan pada perilakunya. Tuhan tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda, tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Iblis tidak berjarak dengan diri kita, dengan karakter budaya, politik dan pasar sejarah kita. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Hanya sunyi, yang sanggup mengajarkan kita, untuk tak mendua. Kebanyakan orang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur, karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberati oleh dunia. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Kekerasan yang telah mencapai puncaknya berubah menjadi kelembutan. Kelembutan tak bisa dikalahkan oleh kekerasan. Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Jiwanya seniman itu bagaikan ruang kosong, tak ada lemari atau kotak-kotak yang bisa dipakai untuk menyembunyikan sesuatu. Kalau musuh datang menyerang, kamu harus berdiri paling depan untuk menyongsongnya. Kalau rumah kebakaran, kamu harus belakangan menyelamatkan diri. Kalau panen melimpah, kamu harus belakangan makan. Itulah pemimpin. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Biasanya yang paling serakah dan paling memahami teori, metode, dan praktek keserakahan adalah orang-orang pandai. Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hati di balik kebanggaan-kebanggaan?
Sejarah adalah deretan episode tentang siapa dalang siapa wayang, dan sejarah mencatat Ki Dalang menggenggam kaki tangan wayang-wayang. Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Surga itu gak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Kebanyakan manusia berjuang mengada-adakan dirinya, menonjol-nonjolkan dirinya, bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk selainnya. Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Kepandaian adalah kelicikan yang menyamar, kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk. Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah? Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Anda tak bisa menghakimi ekspresi seseorang hanya dengan melihat bunyi kata-katanya, melainkan Anda harus perhatikan nadanya, nuansanya, letak masalahnya. Bahwa kemenangan yang benar-benar kemenangan tidaklah terjadi pada seseorang atas orang lain, melainkan atas dirinya sendiri. Orang yang diragukan keikhlasannya adalah orang menyebut dirinya baik. Kearifan-kearifan agama harus diterjemahkan ke dalam sistem nilai pengelolaan sejarah, kebudayaan dan peradabannya. Kalau saya datang dengan berpakaian gamis dan sorban, memang tidak ada salahnya, cuman saya takut semua orang akan berkesimpulan bahwa saya lebih pandai daripada yang lain. Belajarlah membedakan mana kemuliaan dan mana kehinaan. Amatilah mana orang yang luhur dan mana yang hina, mana yang derajatnya tinggi dan mana yang rendah. Kalau sama Tuhan kita harus 100%, kalau kepada ilmu kita, cukup 99%, seluruh yang saya ketahui dan yakini benar itu belum tentu benar. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang.